Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin walail a'la yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana sudah mencurahkan rahmat karunia yang begitu besar, apapun itu tidak bisa kita pikirkan, karena rahmat dan kasih sayang Allah dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, tidak bisa kita pikirkan ya. Yang mana kita hanya bisa diajari untuk berucap syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar mengaji Al-Qur'an ya. Belajar mengaji Al-Qur'an, baik yang sudah lancar silahkan dilanjutkan, diistiqomahkan. Baik bagi yang belum lancar, mari sama-sama kita belajar ya. Saya di sini sharing ilmu apa yang saya bisa. Insya Allah semoga bisa menjadi amal jariah bagi siapapun, bagi yang mendukung channel ini, bagi yang belajar mengaji maupun yang mendoakan. Baik, kita lanjutkan pertemuan kedua belajar mengaji Iqra 3 ini. Sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenal tanda baca ya, tanda baca panjang khususnya ya. Mari kita sama-sama berlanjut meneruskan mengaji kita. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membaca ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, di sini ada huruf to ya. To bertemu dengan alif tanpa tanda baca, berarti huruf to-nya harus dibaca panjang. Mari sama-sama kita baca ya. Kita murojaah bersama-sama. Di sini ada keterangan, ulang-ulangilah sampai tiada keliru lagi. Baik. To, hi, ri, na, ho, li, di, na, hi, sa, bi, hi, jo, li, mi, na, sa, ki, pi, na, sa, hi, di, hi, la, ha, ti, pa, za, ka, ti, ka, a, za, ni, hi, ha, pi, zi, na, sa, ti, a, ha, fa, ma, li, a, to, li, bi, na, za, ki, ri, na, a, so, bi, i, hi, fa, ha, li, ka, ma, wa, li, ya, bi, zi, ya, di, hi, fa, ya, ta, ma, sa, ki, na, bi, na, si, ri, hi. Nah, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan silakan membaca, tidak harus cepat, lambat pun tidak apa-apa, yang penting yang dibaca panjang harus dibaca panjang, yang tidak boleh dibaca panjang jangan dibaca panjang ya. Jadi tidak harus terburu-buru membacanya ya, yang penting benar bacanya. Baik, silakan kawan-kawan atau adik-adik di rumah membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf to, hi, ri, na,
Baik, sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada pengenalan huruf-huruf ya. Perubahan bentuk huruf. Salah satu di antaranya adalah huruf H. Nah, ini adalah huruf dasar huruf H ya. Huruf H apabila diletakkan di depan, di pangkal, bentuknya seperti ini, seperti huruf dasar, tetapi di sini ada buntutnya untuk disambungkan ke huruf berikutnya. Nah, sama halnya dengan huruf ini namanya huruf H juga. Cuman biasanya letaknya di antara huruf-huruf. Nah, di sini ada tanda titik-titik putus ini, artinya ini adalah huruf sebelumnya dan ini adalah huruf sesudahnya. Artinya huruf H ini adalah bisa berbentuk seperti ini apabila letaknya di tengah-tengah ya. Jadi apabila nanti insya Allah kita akan belajar menulis huruf hijaiyah ya. Jadi apabila huruf H ini diletakkan di sini itu jelas salah karena huruf ini, huruf H yang ini adalah huruf H penulisan apabila dia letaknya nomor 2 atau di tengah-tengah ya. Nah, berikutnya adalah huruf ini juga huruf H ya. Ini huruf H tapi letaknya adalah di akhir. Karena setelahnya tidak ada lagi penyambungnya, tapi sebelumnya ada penyambungnya. Artinya ini sama juga dengan huruf ini, sama juga dengan huruf ini, sama-sama huruf H. Cuman lain bentuknya ya, karena dia akan disambung ya. Nah, sedangkan huruf ini tadi seperti yang saya sudah sebutkan bahwa ini huruf diletakkan di akhir ya. Nah, berikut adalah huruf H juga. Ini adalah huruf H juga, akan tetapi huruf H ini biasanya tidak disambungkan, tetapi berdampingan dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Huruf H ini diletakkan di akhir juga sama seperti huruf ini. Tapi bedanya adalah huruf ini disambungkan dengan huruf yang lain, sedangkan huruf ini, huruf H ini terpisah dengan huruf hijaiyah yang lain, tapi letaknya di akhir. Ya, seperti itu ya. Jadi harap diingat-ingat, apabila bertemu dengan huruf ini sudah jelas ini huruf dasar hijaiyah, ini adalah huruf H ya. Dan ini juga sama huruf H ya. Huruf ini sama huruf ini sama dengan huruf ini ya. Nah, di sini ada juga huruf ta. Huruf ta apabila dia disambungkan dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya, maka akan berubah seperti ini penulisannya ya. Nah, sama seperti huruf H yang di atasnya ini ya. Letaknya di tengah-tengah akan berubah seperti ini. Nah, apabila huruf ta dalam penulisan huruf hijaiyah nanti letaknya di akhir, maka seperti huruf H ini. Tetapi ada titik 2 di atasnya ya. Nah, harap diperhatikan, huruf ta apabila disambung dengan huruf hijaiyah yang lain tapi letaknya di akhir, maka akan berbentuk seperti ini. Seperti huruf H yang ini akan tetapi ada titik 2-nya di atas ya. Insyaallah nanti akan ada pembahasan khusus bagaimana kita dalam menulis huruf hijaiyah yang benar ya. Nah, berikutnya sama. Ini juga sama seperti huruf H, ada titiknya tapi ya, diletakkan di akhir. Akan tetapi tidak bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain ya. Letak di akhir tapi tidak disambungkan. Kalau yang ini letak di akhir tapi disambungkan dengan huruf hijaiyah yang lain. Baik. Seperti itu ya, kita akan coba membacanya. Fa ti ha ti. Nah, ini adalah huruf ta ya, harap diperhatikan. Ini ada huruf ta, ini juga ada huruf ta. Huruf ta yang ini karena saya sebutkan tadi adalah nomor 2 ya. Sebetulnya ini karena di sini ada huruf fa, nextnya adalah huruf ta, tapi tidak disambungkan dengan huruf fa karena huruf fa sendiri adalah huruf panjang ya, jadi tidak disambungkan. Apabila disambungkan, ini menjadi huruf alifnya menjadi huruf lam ya, jadi makanya tidak disambungkan. Tetapi urutannya adalah huruf ta ini adalah huruf nomor 2, jadi dia berubah seperti ini ya. Nah, seperti ini variasinya ya, harap diperhatikan variasi huruf ta. Jadi ini saya baca ta, jadi dibacanya fa ti ha ti. Nah, tetap dibaca pendek, jangan dipanjangkan ya. Hi ro ti. Nah, seperti itu ya. Jadi ini huruf ta, huruf H tapi ada titik 2-nya, dibacanya ta tetap ya. Hi ro ti. Ro pi ko ti. Go da ro
ti, a, mi, la, so, li, ha, a, li, ha, ti, hi, za, ro, ta. Nah, masih banyak yang bertanya bagaimana cara membaca huruf jim yang benar ya. Ini adalah perubahan bentuk huruf jim ya. Apabila disambungkan dengan huruf sebelumnya, maka huruf ini adalah bentuknya akan seperti ini huruf jimnya ya. Lalu bagaimana cara membacanya? Huruf jim membacanya adalah tengah lidah kita disentuhkan pada rongga mulut kita yang paling atas ya. Nah, ini tengah lidah disentuhkan dengan rongga mulut kita yang paling atas. Jadi dibacanya hi, za, ro, ta. Nah, seperti itu ya. Kalau belum paham silakan dibuka pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah di pertemuan yang pertama atau kedua itu saya cantumkan gambar mahrojul huruf yang benar ya. Nanti bisa dilihat lagi, dibuka lagi pertemuan yang lalu. Di situ saya cantumkan. Jadi bisa dihafalkan ya. Jadi bisa jelas tahu bagaimana cara membaca huruf za, dan zal ya. Huruf jim, huruf jai, sama huruf zal itu beda-beda ya. Walaupun hampir sama dalam selintas, kalau kita dengar hampir sama, tetapi teknik membacanya berbeda. Seperti huruf ini, huruf jim ini ya. Hi, za, ro, ta. Wa, na, da. Ho, to, ya. Wa, a, bi, hi. Ba, so, ri, hi. A, ki, ma. Ma, hi, so. Da, hi, do, ti. Go, si, ya, ti. Ma, do, ji, a. Mi, ni. To, a. Mi, hi. Wa, la, di, hi. Bi, si, ha, fi. Ma, ri, do. Za, ba, ni, ya, ti. Nah, ini adalah huruf jai ya. Huruf jai bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah ujung lidah disentuhkan pada gigi kita yang paling bawah, tapi di ujung gigi kita yang ini ya, nih, yang ini. Za, seperti itu ya. Za. Jadi dibacanya za, ba, ni, ya, ti. Nah, seperti itu ya. Ko, ta, ro, ti. Baik, sekarang silakan kawan-kawan, adik-adik di rumah membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf fa, ti, ha, ti. Baik, sekarang kita melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada tanda alif kecil ya, tapi letaknya di bawah. Sama dengan i, katanya dibaca panjang ya, dibaca panjang 2 harakat, dibacanya i. Nah, letaknya di mana? Di bawah letaknya. Lalu bagaimana cara peletakannya apabila
bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain ya. Nah, di sini dicontohkan dengan huruf nun, ada huruf nun ya. Di sini ada huruf ya, huruf ya. Huruf nun disambungkan dengan huruf ya, akan tetapi huruf ya-nya tidak ada titik ya. Karena ini pertanda bahwa huruf ya ini jangan dibaca ya. Dia hanya penyambung dengan huruf nun ya. Nah, apabila huruf nun ini disambungkan dengan huruf ya akan berbentuk seperti ini. Nah, di bawahnya akan ada tanda baca. Jadi huruf ya-nya dianggap tidak ada, tapi dibacanya jadi panjang. Dibacanya ni. Nah, di sini ditulis ni sama dengan ni. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila huruf hijaiyah bertemu dengan huruf ya seperti ini, huruf ya-nya diabaikan, tapi dibaca panjang dikarenakan di sini ada tanda alif kecil ya. Nah, contohnya seperti huruf ini, huruf mim. Di sini ada penyambung huruf ya, ya mati. Ya, maksud saya ya, tapi di sini ada tanda baca alif kecil ya. Jadi jangan dibaca huruf ya-nya, tapi huruf mimnya dibaca panjang. Mari kita sama-sama praktekkan membacanya ya. Fa, mi, i, ba, si, ri, ha, mi, ya, ti, a, so, ni, la, ti, pa, ho, bi, ro, ha, fi, zo, ti, bi, ba, ni. Nah, ini kita bertemu dengan huruf nun disambungkan dengan huruf ya yang diabaikan, jangan dibaca, tapi di bawahnya ada huruf alif kecil. Jadi huruf nunnya harus dibaca panjang. Bi, ba, ni, sa, fa, a, ta, so, gi, ro, ka, ba, to, i, hi, ma, ko, mi, a, ji, ci, ha, ki, mi, ni, a, zi, hi, a, za, bi. Nah, ini huruf ba. Huruf ba disambungkan dengan huruf ya, huruf ya, tapi tidak ada tanda titiknya. Tapi di bawahnya ada huruf tanda baca alif kecil ya. Jadi dipanjangkan huruf ba-nya. A, za, bi, ha, li, mi, ko, di, ri, na, si, ya, ti, ka, zi, ba, ti, na, wa, si, wi, a, da, ti, za, ro, ta, wa, to, ro, ni, sa, ti, i. Sama dengan sa, ti, i. Nah, ini huruf sa-nya, huruf ada ini ada huruf sin dibaca panjang. Di sini ada huruf to tidak dibaca panjang. Ini ada huruf alif hamzah ya, alif hamzah dibaca tidak panjang juga. Nah, apabila ke semua huruf ini disambungkan, maka akan berubah seperti ini. Sa-nya tetap terpisah karena sa-nya ini ada huruf alif ya, huruf tanda baca panjang alif. Jadi apabila disambungkan, huruf tanda baca panjang alifnya akan hilang, jadi tidak disambungkan dalam penulisannya ya. Jadi yang disambungkan adalah huruf to dan huruf hamzah ya. Jadi akan seperti ini penyambungannya. Huruf to disambungkan dengan huruf hamzah, jadi disambungkan dengan huruf ya tanpa tanda titik ya. Tapi ini tidak ada tanda baca alif kecilnya ya, tapi hanya sebagai penyambung saja ya. Jadi dibacanya sa, ti, i, fi, na, ri, hi, pi, a, ki, bi, hi. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan saya beri kesempatan lagi bagi kawan-kawan dan adik-adik untuk membaca ulang ya. Dimulai dari huruf fa, mi, i,
Baik, sekarang kita melanjut ke halaman berikutnya. Nah, mari sama-sama kita baca ya. La bi si na da na hi ka wa a li ha ti ho ti i na wa za pa ta bi ma fa za ti hi wa i zi na fa ho si ta bi na si ri hi bi a hi ka gi sa wa ti fi zi na ti hi sa ya ti na ma ro di i wa hi la li hi ka pa bi na so la wa ti a la go na mi ho di i na wa ha zi hi i ba da ti hi i za o do a sa ti ro wa ha fi zo. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi yang ingin mengulang-ulang bisa di pause videonya ya. Baik, sekarang saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah masih sama, kita masih dalam bentuk perulangan ya, perulangan membaca murojaah. Semoga kita semakin lancar ya. Baik, sama-sama kita akan membaca ka za li ka sa ma wa ti bi a li ha ti na fa ba ti la ha mi la ti ro di ya la ha a si fa ta fa sa ti i bi do ni la ha ya ta wa za a la ni bi li sa ni na i ba di hi wa to gi na wa hi za ba ha fi zi na ha mi da ta wa a si la a ha di sa wa i la hi bi ya mi ni ka li a bi hi so hi ba ti hi wa a hi ri hi. Nah, seperti itu ya. Tidak harus terburu-buru dalam membacanya, akan tetapi lambat pun tak apa-apa, yang penting diperhatikan tanda bacanya. Apabila dibaca panjang, baca panjang. Apabila dibaca pendek, jangan dibaca panjang, harus pendek gitu ya. Dan diperhatikan juga perubahan-perubahan bentuk-bentuk huruf yang sudah sebelumnya kita pelajari, jangan sampai tertukar antara huruf ta, huruf h tadi ya, terus ada huruf nun, huruf
Banyak lagi yang lainnya ya, bentuk-bentuk huruf ya, jangan sampai tertukar ya. Diperhatikan, walaupun lambat pun tak apa-apa bacanya. Nah, sekarang silakan bagi kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf K, za, li, K. Baik, sekarang kita melangkah ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tanda baca baru, yaitu tanda baca domah ya. Ini letaknya di atas huruf ya. Nah, ini artinya diletakkan di atas huruf. Ini tanda baca domah seperti huruf waw ya, waw kecil ya. Diletakkan di atas huruf berbunyi U. Nah, lalu apabila tanda baca domah ini bertemu dengan huruf hijaiyah, maka dibacanya kalau misalnya ini dicontohkan bertemu dengan huruf ba berubah bunyi menjadi bunyinya bu ya. Jadi dibacanya bu sama dengan bu. Nah, kita contohkan cara bacanya ya. Ini ada tiga tanda baca: fathah, kasroh, domah. Nah, kalau fathah dibaca vokal a, kasroh i, domah u. Jadi baca ba, bi, bu, ta, ti, tu, za, zi, zu, da, di, du, di, du, di, da, du, di, du. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila huruf hijaiyah bertemu dengan tanda baca domah, maka berubah bunyi menjadi U ya, ditambahkan U gitu ya, seperti itu. Mari sama-sama kita lanjutkan baca. Fa, a, la, fu, i, la, ka, ta, ba, ku, ti, ba, ko, ro, a, ku, ri, a, do, ro, ba, du, ri, ba, ha, su, na, fa, hu, wa, ya, mu, na, do, hu, ma, sa, ju, a, ko, ru, ba, la, u, ma, la, u, ma. Nah, apabila huruf lam disambungkan dengan huruf alif, maka harus dibantu dengan huruf waw ya, huruf waw, tapi huruf wawnya diabaikan seperti huruf ya. Diabaikan, lalu di atasnya dikasih tanda huruf hamzah ya. Jadi dibacanya la, u,
ma sama ya. La u ma sama dengan la u ma. Nah, seperti itu ya. Terus ro zu lu a zu ma ka su ro ru su lu. Nah, seperti itu ya. Silakan dibaca tanpa dipandu dengan suara saya, dimulai dari huruf da, bi. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita berlanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita akan coba membaca, murojaah kembali, mengingat kembali bentuk-bentuk tanda baca dan perubahan-perubahan huruf apabila disambungkan ya. Mari sama-sama kita baca ya. Ho li ku ba ri u ko bi du ba si tu ha li mu o zi mu ha fi zu za li lu wa i la hi ba so ri hi a ti ya ti ba ko ro ti. Nah, ini ada yang tadi ya, di halaman sebelumnya sudah dibahas apabila huruf ta diletakkan pada akhir dari penyambung huruf sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Akan berubah bentuk seperti ini, seperti huruf H, tapi ada titik duanya ya. Ini adalah huruf ta ya. Nah, bisa juga diletakkan di akhir, tapi tidak disambung dengan huruf hijaiyah. Contohnya seperti ini ya, huruf ta-nya ya, seperti huruf H ada tanda titik duanya juga sama. Jadi ada perbedaan ya, kalau yang ini huruf ta-nya diletakkan di akhir tapi disambung dengan huruf sebelumnya, kalau yang ini tidak disambung dengan huruf sebelumnya tapi diletakkan di akhir ya. Sama-sama dibaca ta. Mari kita ulangi bacanya ya. A ti ya ti ba o ro ti ro pi i wa si i. Nah, sekarang saya akan membahas lagi huruf sin ya. Huruf sin bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah ujung lidah ditempelkan pada gigi kita yang paling bawah ini di ujung sini. Si, karena ini huruf sin bertemu dengan tanda baca kasroh dibaca si wa si i wa si i ba i si. Nah, ini huruf sa ya. Untuk huruf sa, cara membacanya adalah ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita paling atas ya. Sini ya, ujung lidah. Sa, seperti itu ya. Ba i si ba i si. Nah, seperti itu. Kalau ini wa si i wa si i ba i si. Nah, seperti itu ya. Jadi harus tahu ya cara bacanya ya. Jangan sama ya. Cara bacanya antara huruf sin dengan huruf sa ya. Wa si i ba
si, ma, ji, di, ro, ki, bu, ma, ji, du, sa, hi, du. Nah, ini huruf shin. Huruf shin, cara bacanya adalah tengah lidah kita, tengah lidah itu ya, disentuhkan pada rongga mulut kita yang paling atas. Tapi agak ke dalam ya. Seperti ya, agak dalam. Ini kan rongga mulut kita yang atas ini, tapi agak ke dalam dikit. Jadi bacanya sa, hi, du, sa, hi, du, wa, ki, lu, mu, i, du, mu, mi, tu, mu, ki, tu, mu, ji, bu. Nah, ini tanda baca waw seperti huruf waw kecil ya, diletakkan di atas tanda baca domah. Ini dibacanya u ya. Mu, ki, tu, mu, ji, bu, ro, wa, si, ya. Ingat-ingat huruf sin, ujung lidah ditempelkan pada gigi kita yang paling bawah ya. Sa, ro, wa, si, ya, wa, i, sa, su, ka, ro, na, wa, si. Ini huruf shod ya. Cara baca huruf shod bagaimana? Huruf shod adalah cara bacanya seperti huruf sa ini, huruf sin ini ya. Cara bacanya huruf seperti huruf sin, dibaca si, na, wa, si, a, ma, li, hi, i, ba, di, hi, bi, a, ya, ti, mu, ta, a, li. Nah, seperti itu ya. Silakan dibaca ulang lagi dengan kawan-kawan dan adik-adik tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ho, li, ku. Nah, baik. Sekarang kita melangkah ke halaman berikutnya. Di sini masih bentuk murajaah, mengamati tanda-tanda baca yang sudah kita pelajari dan perubahan-perubahan bentuk huruf hijaiyah ya. Supaya kawan-kawan selalu melekat ingatannya apabila berjumpa dengan huruf hijaiyah, tidak salah dalam membacanya ya. Baik, sama-sama kita baca. Zu, lu, ma, ti, ka, wa, ki, bu. Nah, ini huruf kap ya, sama-sama huruf kap nih ya. Apabila huruf kap disambungkan dengan huruf waw, maka penulisannya seperti ini ya.
ka, wa, ki, bu, wa, mu, hi, na. Nah, di sini ada huruf H ya. Huruf H yang diletakkan di tengah-tengah, maka bentuk huruf H-nya seperti ini ya. Huruf H mata kucing nih saya sebutnya ya, kalau dalam bentuk huruf H dasarnya. Sedangkan ini diletakkan antara huruf mim dan huruf ya mati, maka bentuknya akan seperti ini. Dan huruf H-nya dibaca panjang, tapi huruf ya-nya ini tidak dibaca karena ada tanda sukun, jadi ya-nya dianggap mati, tapi huruf sebelumnya dipanjangkan. Jadi dibacanya wa, mu, hi, na. Nah, huruf nun disambung dengan huruf alif, maka karena tidak ada tanda bacanya, huruf alifnya tidak usah dibaca, tapi huruf nunnya menjadi panjang. Ini sama dengan huruf ya ini. Huruf ya ini ada tanda baca sukunnya, menjadi indikasi bahwa huruf sebelumnya harus dibaca panjang, tapi huruf ya-nya mati. Ini pun sama, karena tidak ada tanda baca yang menyertai terhadap huruf alif ini, jadi huruf alifnya tidak usah dibaca, tapi huruf sebelumnya berubah menjadi panjang. Wa, mu, hi, na, bi, ma, sa, li, hi. Nah, ini huruf sa ya, bukan huruf shin ya, huruf shin bukan, ini huruf sa karena bentuknya seperti ini. Di bawahnya kita perhatikan dalam penulisannya seperti huruf ba di bawahnya, tapi ada titik 3 di atas. Berarti ini adalah huruf sa ya. Akan tetapi kalau misalnya bentuknya seperti ini nih ya, di bawahnya ada seperti huruf ba tetapi kecil-kecil ada 2, berarti indikasinya ini ada huruf shin ya. Sedangkan ini ada huruf sa. Cara bacanya, ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita paling depan atas. Fa, fa. Bi, ma, fa, li, hi. Nah, seperti itu ya. Ini huruf H dikasih tanda baca alif kecil di bawah. Jadi huruf H-nya harus dibaca panjang. Nah, berikutnya adalah huruf H bertemu dengan huruf alif ya. Huruf alif yang tidak ada tanda bacanya. Berarti huruf H-nya harus dibaca panjang ya. Ha, mi, la, ti. Nah, ini kenapa dibaca lam? Karena dia bersambung dengan huruf berikutnya. Apabila tidak bersambung, nanti jatuhnya seperti huruf H ini. Maka ini adalah huruf alif ya. Misalkan ini terputus ya, tidak menyambung dengan huruf ta. Berarti dibacanya mi, a. Karena ini disambungkan, jadi mi, la, ti. Nah, jadi harap diperhatikan ya. Ingat-ingat, setiap bentuk huruf alif tapi bersambung dengan huruf berikutnya itu bukan huruf alif tapi huruf lam ya. Apabila tidak disambungkan berarti huruf alif. Nah, ini contohnya seperti ini. Ha, mi, la, ti. Pa, ho, si, ta. Nah, ini ada huruf fa, ada huruf ho, ada huruf shin ya. Huruf shin ini disambungkan dengan huruf ya mati, berarti harus dibaca panjang ya. Fa, ho, shi, ta. Cara bacanya adalah tengah lidah kita ya, tengah lidah kita disenuka pada rongga mulut kita paling atas, agak ke dalam dikit ya. Fa, fa. Pa, ho, si, ta. Nah, seperti itu ya cara bacanya. Berikutnya ma, ho, li, du. Nah, di sini ada huruf mim bertemu dengan huruf qaf yang disambungkan dengan huruf alif tanpa tanda baca. Berarti huruf qaf dipanjangkan. Ma, ko, li, du. Di sini ada huruf alif, akan tetapi bersambung dengan huruf berikutnya. Berarti ini bukan huruf alif, tapi huruf lam ya. Tetapi huruf berikutnya ini adalah ya mati sukun yang bersambung dengan huruf lam. Jadi huruf lamnya harus dibaca panjang. Ma, ko, li, du. Huruf dal bertemu dengan tanda baca domah ya, atau wa kecil ini ya di atas. Huruf waw seperti huruf waw diletakkan di atas. Jadi bunyinya adalah u. Karena bertemu dengan huruf dal, jadi huruf dalnya dibaca du. Li, du. Lalu sa, yu, si, bu. Wa, ya, ri, fu, ha.
so, di, ki, na. Nah, ini huruf sod. Huruf sod diberi tanda baca alif kecil di atas. Berarti huruf sodnya harus dibaca panjang. So, di, ki, na. Ma, ya, gi, zu. Nah, huruf mim baca panjang. Ada huruf ya, ada huruf goin ya, huruf goin. Huruf goin disambungkan dengan huruf ya mati. Jadi harus dibaca panjang. Ya, gi, zu, go, fi, ya, ti. Huruf goin disambungkan dengan huruf alif ya, tanpa tanda baca. Jadi harus baca panjang. Go, si, ya, ti. Bi, gu, la, mi. Nah, ini huruf lam bertemu dengan huruf alif. Jadi bertemu dengan huruf alif. Jadi bentuknya akan seperti ini. Huruf lam bertemu dengan huruf alif, tetapi tidak ada tanda bacanya huruf alifnya. Jadi huruf lamnya harus dibaca panjang. Ini namanya lam alif ya. Kalau dalam huruf hijaiyah namanya lam alif. Huruf dasarnya. Jadi kita baca bi, ru, la, mi, wa, yu, mi, tu, fi, so, li, hi, sa, ro, bi, la, so, wa, mi, u, bi, ka, li, ma, ti, hi. Nah, sini harus perhatikan, ini banyak sekali huruf-huruf yang disambungkan. Di sini ada huruf ba, ada huruf kaf disambungkan dengan huruf lam. Terus ada huruf mim, huruf ta dengan huruf ha. Nah, ini harus perhatikan, makanya saya anjurkan untuk awal-awal ini teman-teman tidak boleh terburu-buru dalam membacanya. Pelan-pelan saja, yang penting teliti membacanya. Jangan sampai terburu-buru ingin cepat bisa, tapi salah ya, keliru ya. Itu tidak dibenarkan. Jadi pelan-pelan saja, karena anjuran dalam menuntut membaca Al-Quran itu tidak harus terburu-buru ya. Itu sudah saya bahas sebelumnya yang lalu. Saya ingatkan kembali bahwa Rasulullah saat itu ingin cepat bisa, dikisahkan di dalam Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah ingin bisa cepat membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah saking gembiranya, senangnya, ingin sekali cepat bisa, cepat lancar. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Rasulullah jangan terburu-buru dalam membacanya. Nanti kata Allah melalui malaikat Jibril, akan kami masukkan secara perlahan ke dalam ingatanmu gitu kan. Jadi tidak boleh terburu-buru ya, artinya ya. Di situ salah satu isyarat dari Allah sendiri bahwa kita dalam menuntut membaca Al-Quran jangan terburu-buru, perlahan saja. Nanti mengikuti. Kalau ingin membaca cepat, kalau sudah lancar, mau baca cepat, mau baca lambat, mau baca setengah lambat pun bisa gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Contohnya seperti ini. Bi, ka, li, ma, ti, hi, sa, ta, ji, du, ni, fa, tu, si, ru, fi, su, hu, pi. Nah, ini huruf fa disambungkan dengan huruf ya yang diabaikan, karena huruf fa ini akan dibaca panjang ya. Jadi disambungkan dengan huruf ya yang diabaikan dan diberi tanda baca alif kecil di bawah. Jadi dibacanya pi. Sama seperti ini juga huruf fa disambungkan dengan huruf ya mati sukun, tapi di bawahnya ada tanda baca kasroh ya, karena ini berdampingan antara ya mati sukun dengan tanda baca kasroh di bawah ini, berdampingan ya. Jadi dibaca panjang. Fi, su, hu, pi. Nanti ada kita belajar tanda baca ya mati sukun berdampingan dengan tanda baca patah. Itu nanti kita insya Allah akan belajar. Fi, su, hu, pi. Wa, za, da, hu, ma, to, i, mi, si, a, ti, hi. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin mengulang-ulang bacaan,
videonya bisa di pause ya, bisa di pause, terus kalian baca berulang-ulang perlahan-lahan. Nah, suaranya bisa di silent ya, bisa dikecilkan suaranya. Videonya bisa di pause dan bisa dipelajari di rumah ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan ketiga membaca Iqra 3. Kita akhiri dengan ucapan Shadaqallahul Azim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.